Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya Taufik Andri Setiawan. Saya sebagai asisten dari Praktikum Survei Tesis 3 akan menjelaskan dan akan menemani adik-adik di semester 3 ini untuk survei tesis 3 yang akan kalian jalankan satu semester. Di sini untuk video pertama kali ini saya akan membahas tentang pendahuluan dan juga tentang bagian-bagian dari total session. Satu set total session itu apa aja dan bagian-bagiannya serta fungsi-fungsinya apa aja. Untuk pertama-tama di sini akan saya jelaskan secara singkat. Di sini ada alat utamanya, total session, main equipment. Kemudian di sini ada prisma standar. Di sini ada prisma pull. Di sini ada tongkat pullnya, ada pullnya. Di sini ada statif. Nah, kemudian sebelum kita mulai ke pembahasan per bagian, kita akan unboxing dulu alatnya. Jadi di total session ini ada apa aja sih di dalamnya. Pertama, di total session ini wadahnya biasanya ada nomor serinya. Ini biasanya kalau kalian mau praktikum kalian harus catat nomornya, terus nanti baru kalian boleh meminjam alat ini. Ini di sini ada nomor serinya. Kemudian di sini cara membukanya ini dari samping ada kuncinya, dari depan juga ada kuncinya. Kalian buka dulu. Nah, ini adalah tampilan dari bagian dalam wadah total sessionnya. Di sini ada bagian total sessionnya sendiri, alat utamanya. Kemudian ada meteran, ini untuk mengukur tinggi dari total session. Kemudian ada baterai, ini baterainya untuk menghidupkan total sessionnya, karena total session ini mungkin bedanya dengan theodolit yang pernah kalian gunakan adalah dia sama-sama alat untuk mengukur sudut dan jarak, namun dia adalah alat ukur yang otomatis. Jadi nanti bisa langsung disimpan dalam memori sehingga bisa langsung di-download seperti itu. Kemudian untuk ini juga sama ada kuncinya. Ini adalah prisma standar. Nah, di prisma standar ini seperti yang kita lihat, ini prisma mungkin bedanya sama yang ini, sama fungsinya sama, dia untuk untuk alat sebagai alat ini menangkap sinyal dari total session, tapi di sini dia nanti dipasang di statif yang fungsinya biasanya untuk pembuatan titik atau pembuatan poligon. Nah, seperti itu mungkin unboxingnya. Kemudian selanjutnya akan kami jelaskan tentang bagian-bagiannya serta fungsi-fungsinya. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Baginata yang akan menemani Taufik juga sebagai asisten dosen survei tesis 3. Tadi Taufik sudah menjelaskan bagaimana proses unboxing seperti itu, mulai dari pengenalan TS-nya sendiri. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait dengan fungsi-fungsi atau yang ada di tes ini. Pertama, kita butuh yang namanya statif. Ini kita sudah posisi centering. Oke, langkah pertama kita masukkan dulu baterai dari total session sendiri. Di sini ada alat untuk memasukkan baterainya di sini. Ini tinggal kita klik gini. Nah, terbuka seperti itu. Kemudian ini di sini ada panah ke bawah. Jadi kita tinggal tekan ke bawah saja. Ini. Jika dirasa sudah kencang, bisa kita tutup lagi. Ini kita ke atasin lagi. Nah, seperti itu. Yang pertama ada yang namanya handle. Fungsinya kita untuk istilahnya mengangkat total session sendiri. Lalu kemudian ada yang namanya visir. Nah, visir ini fungsinya untuk memperkirakan kira-kira objeknya ada di sebelah mana dengan kasar. Kemudian ada penutup baterai yang tadi sudah saya jelaskan. Ini bagian sini, sorry. Nah, ini penutup baterai. Selanjutnya ada tanda tinggi. Nah, tanda tinggi itu sebelah sini, high mark. Jadi untuk menentukan kira-kira kalau kalian mengukur tinggi alat, batasnya sampai sini. Kenapa di sini? Karena dia sejajar dengan lensa objektif gitu. Jadi bentuknya garis lurus. Kemudian selanjutnya ada tombol pengoperasian. Itu ada di sebelah display seperti ini. Ada angka dan juga huruf seperti itu. Kemudian selanjutnya ada konektor, fungsinya untuk mendownload data dari sini. Gitu. Lalu kemudian ada nivo kotak. Nah, nivo kotak berada di sebelah sini, di dalam. Kemudian ada pengatur nivo. Jadi pengatur nivo itu berada di sini, dekat optical plummet. Kemudian ada skrup ABC. Jadi skrup ABC itu ini. Jadi fungsinya untuk mengarahkan kira-kira titik ini berada di sebelah mana, dipaskan seperti itu. Lalu kemudian ada optical plummet. Nah, optical plummet itu ini. Jadi fungsinya untuk mengetahui titik itu berada di sebelah mana. Gitu. Ini juga bisa diatur fokusnya seperti itu. Lalu kemudian ada base plate. Base plate itu ini untuk menadah TS, total session. Kemudian ada lensa objektif. Nah, lensa objektif sendiri
itu berada di depan, seperti itu, sejajar atau segaris lurus dengan display. Kemudian ada lensa okuler. Nah, ini lensa okuler yang kecil, dia fungsinya untuk melihat titik tersebut atau objek tersebut. Lalu kemudian ada klem. Ada klem itu ada dua, ada klem vertikal sama klem horizontal. Nah, klem vertikal itu sebelah sini. Nah, ini fungsinya untuk mengarahkan yang TS yang vertikal seperti itu. Oke, terus ada yang horizontal. Ini untuk pergerakan horizontal. Oke. Kemudian ada slot kompas. Slot kompas itu berada di sebelah sini. Jadi ketika kalian punya kompas untuk mengetahui di mana arah utara, barat, timur dan selatan, kalian bisa mengarahkan di sini. Jadi kalian pasang di sini bisa. Selanjutnya ada USB port. Jadi USB port ini jika kalian tidak membawa kabel ke lapangan, kalian juga bisa mendownload lewat sini. Kalian tinggal buka. Nah, ini tinggal masukkan USB atau flash disk seperti itu. Nanti kalian tinggal download datanya dari sini secara cepat di lapangan. Kemudian ada pengunci tribah ini. Jadi pengunci tribah ini fungsinya ketika kalian copot atau kalian putar, dia akan bisa mengangkat si TS-nya ini. Seperti itu. Kemudian ada benang silang. Benang silang itu letaknya di dalam lensa ini, lensa objektif. Nah, fungsi benang silang sendiri untuk memusatkan titik yang ingin kita tembak seperti itu. Lalu kemudian ada pengatur fokus lensa. Nah, pengatur fokus lensa sendiri bisa dilihat sebelah sini. Nah, ini untuk mengatur fokus lensa sendiri, apakah dia blur atau tidak. Kemudian ada tanda titik berat. Jadi dia ada di sini letaknya. Fungsinya untuk istilahnya secara garis lurus lah ini, gitu, untuk mengetahui titik beratnya. Oke, kemudian kita langsung lanjut ke display. Nah, untuk display sendiri kita bisa lihat ini bentuknya seperti ini. Nah, untuk menyalakannya di sini ada tombol untuk meng-on-kan. Yang hijau ini kita tinggal tekan sampai muncul bacaan. Nah, bacaan on kita tunggu. Nah, kemudian setelah itu kita bisa melihat di sini. Di sini ada namanya pergeseran titiknya, tilt, istilahnya tilt. Nah, terus juga di sini ada fungsi F1, F2, F3 dan sebagainya. Ini adalah fungsi untuk pengukuran. Terus juga di sini ada tombol untuk angka dan huruf seperti itu. Dan jika kalian tidak terlihat displaynya, kalian bisa menekan yang ini untuk brightness seperti itu. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Agan dari Geodesi 17 ingin jelaskan tentang prisma. Jadi prisma itu sendiri dapat dipasang dalam dua instrumen, yaitu pada pole dan kemudian pada statif yang ada di depan saya ini. Ya, kemudian di sini tertulis minus 30 mm. Ini merupakan konstanta prisma yang nantinya harus dikoreksikan di input ke dalam total station agar nanti jarak yang didapat itu merupakan jarak sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada badan prismanya. Jadi nanti pada saat membidik ini harus dipaskan pada persilangan garis-garis dalam prisma ini sendiri agar nanti pas di tengahnya seperti itu. Nah, kemudian di bawah prismanya ini ada tribah. Tribah ini sebagai penopang prisma itu sendiri. Di sini ada optical plummet. Ini untuk melihat apakah titiknya sudah pas dengan centering atau belum. Nah, kemudian di sini ada skrup ABC seperti biasa. Ini juga untuk centering agar nanti tepat pada titik yang akan dituju seperti itu. Ya, kalau tadi adalah prisma yang dipasang dalam statif, ini adalah prisma yang dipasang dalam pool. Nah, ini biasanya untuk menembak target-target yang akan dipetakan. Di sini ada tongkat pool yang dia dipasang pada ujungnya buah prisma seperti itu. Sama seperti tadi, di sini ada perpotongan garisnya nanti dipaskan pada prismanya ini. Kemudian nanti di sini juga harus dikoreksikan dengan konstanta prisma itu sendiri. Nah, kebetulan prisma yang saya pegang ini konstantanya 0. Jadi nanti pada total station di input 0 seperti itu. Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.